Ada di luar kemampuanku.
Selamat pagi bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Aki Hari STH. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaklah sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih. Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan PLKes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah menghilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan atas pembimbing dalam Rut 1 ayat 8b, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat, terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai
Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu. Dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia, tempat kami berada. Kami gagal menabur kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan egoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara, hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dosa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Daniel 9 ayat 9 dan ayat 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasanya darah Tuhan, agar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, di pagi menjelang siang hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat marilah berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14 yang menyatakan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sedemikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu Saudara tetap sehat dan tetap
hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan dalam kitab Rut tidak asing lagi bagi kita, karena seringkali kita diingatkan tentang kitab Rut ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 tadi, dengan tema bagi kita, kasih menumbuhkan harapan. Bapak Ibu, kalau kita hidup tanpa harapan, maka sia-sia hidup ini. Harapan kita kepada kasih Allah. Cara Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya memang unik. Dan tidak dapat diduga di dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu, sebelum kitab Rut kita melihat Tuhan bertindak tegas dan keras secara langsung menyikapi umat yang menduakan Tuhan. Umat yang menyembah kepada berhala, Tuhan langsung menyatakan hukumannya. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Rut ini, cara Tuhan bekerja dengan sangat berbeda. Kenapa Tuhan memakai Rut dari bangsa Moab untuk kehidupan umat saat itu? Karena umat merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dan sebagai bangsa pilihan Tuhan mereka menyombongkan diri bahwa mereka saja yang diselamatkan. Dan Tuhan memakai Rut untuk menghancurkan kesombongan mereka dari bangsa yang lain, bangsa Moab, untuk mendidik umat supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kitab Rut ini kita melihat juga garis keturunan lahirlah Daud, dan dalam silsilah selanjutnya kita melihat lahirlah Yesus Kristus. Tuhan memakai umat yang bukan miliknya, tetapi yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah untuk menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau dalam kebutuhan hidup tidak ada makanan, tidak ada minuman, terus kita merantau ke tempat yang jauh, ke luar negeri untuk mencari yang lebih mapan lagi, tapi ternyata dalam perjalanan ke luar negeri itu tempat yang kita tuju bukan keberhasilan, tetapi kedukaan yang dialami. Itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga Elimelek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elimelek ini dari tanah Israel. Elimelek itu artinya Allahku Raja. Harusnya ia mencerminkan hidup sebagai Allahku Raja. Dia mengimani akan hal itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia merantau ke Moab untuk mencari yang lebih baik lagi. Dari nama Elimelek ini harusnya mencerminkan iman. Tapi yang dilakukan adalah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia membawa istrinya Naomi. Naomi itu artinya tercinta atau manis. Dan dia juga membawa kedua anaknya, Mahlon artinya penyakit, dan Kilion artinya kelemahan. Sebagai kepala keluarga Elimelek ini dia bertanggung jawab atas rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Kedua anaknya ini berkeluarga atau kawin dengan perempuan Moab, dan ini bertentangan dengan garis keturunan yang sudah diajarkan sejak awal dalam kehidupan umat Israel, supaya jangan ada yang menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perkawinan itu dengan orang yang menyembah berhala, Moab. Seiring dengan berjalannya waktu, Naomi menjadi janda, suaminya meninggal. Begitu juga dengan kedua anaknya. Betapa sedih hati Naomi menjadi ibu janda di negeri orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi harapan yang menjadi sandaran hidup. Sampai akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya di Bethlehem, di Israel, rumah roti, rumah tempat berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua anaknya ini berkeluarga atau menikah dengan Rut dan Orpa.
Dalam situasi demikian, sebagai ibu mertua dalam perjalanan untuk kembali ke tempat asalnya, dia tidak memaksakan kehendak kepada anak mantunya ini. Dia seorang ibu mertua yang baik. Dia silahkan anak mantunya ini untuk memilih, silahkan pilih untuk tinggal dengan orang tua dari tempat di mana mereka berasal atau ikut dengannya. Saudara-saudara, Orpa, dia memutuskan di sini Bapak Ibu untuk kembali. Tetapi yang menarik adalah Rut. Rut ini dia katakan, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, bahasa iman yang dia kemukakan dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia sudah melihat gaya hidup, cara hidup dari Naomi ini sebagai mertuanya. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lihat di rumah kita masing-masing. Apakah hubungan kita sebagai anak mantu dengan ibu mertua berjalan dengan manis, dengan mulus, atau ada keretakan-keretakan di dalamnya? Bagaimana kita sebagai ibu mertua mempunyai hubungan dengan anak mantu? Kadangkala bukan anak mantu, tetapi seringkali ada istilah anak hantu. Ada keretakan, ada pemberontakan, ada amarah satu dengan yang lain. Tapi mari Bapak Ibu, kita belajar dari firman ini. Rut, dia mempunyai hubungan yang akrab dengan mertuanya. Karena dia melihat di tengah-tengah kondisi kedukaan yang dialami, kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, Naomi walaupun hal pahit yang dia alami, tapi imannya itulah yang dicontohi oleh Rut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa iman dalam ayat 16 dan ayat 17, kalau kita lihat bacaan selanjutnya dalam kitab Rut ini, Rut mempunyai pemahaman iman yang luar biasa. Ia melihat dengan kacamata iman. Dia tidak melihat dengan kacamata duniawi. Ia menolong dia untuk melihat karya Allah. Memandang bukan pada situasi yang tidak berpengharapan. Seperti yang Naomi lihat di ayat 11 sampai dengan ayat 13. Iman Naomi pun bergumul, bertumbuh, mengatasi apa yang sedang dirasakannya. Ayat 13b, ayat 20 dan 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa iman yang tulus seperti Rut terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Kita berada pada bulan pelayanan dan kesaksian. Itu berarti panggilan kita sebagai orang percaya, sudahkah kita seperti Rut yang mengandalkan kuasa Allah? Rut melihat dengan teladan dari ibu mertuanya, Naomi. Naomi sebagai mertua, ia bijaksana dalam mengambil keputusan. Hubungan baik yang terjalin dengan anak mantu Rut, Orpa, memberi pelajaran berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hidup keluarga. Di tengah-tengah situasi Bapak Ibu pandemi COVID-19 yang kita bersama alami, khususnya di Surabaya, hidup manusia diwarnai dengan berbagai masalah. Ada banyak orang yang putus asa. Kalau Bapak Ibu mengikuti siaran televisi, ada berita-berita satu keluarga suami sampai membunuh kedua anaknya. Ada banyak orang yang putus asa sampai ingin menghabiskan nyawa dengan segala cara karena tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Belajar dari kitab Rut. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tidak putus asa. Justru dia menolong mertuanya. Dengan iman dia yakin bahwa Tuhan yang sudah menolong dalam pergumulan berat yang mereka hadapi di tanah Moab. Dengan iman juga dia yakin bahwa perjalanan ke depan Tuhan juga akan menolong dia. Dan itu terwujud Bapak Ibu. Dari garis keturunan Rut ini lahirlah Yesus Kristus. Itu berarti kasih Allah bukan saja terbatas dalam tembok-tembok gedung gereja. Kasih Allah bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Tugas siapa Bapak Ibu untuk menyampaikan kasih Allah ini?
tugas kita sebagai Rut masa kini untuk tetap melihat dengan kacamata iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali juga dalam situasi sulit seperti ini ada kekerasan-kekerasan dalam keluarga. Kekerasan suami terhadap istri, begitu juga sebaliknya istri terhadap suami atau orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Mari kita belajar dari kitab Rut, bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit, mereka tetap teguh beriman kepada Allah yang hidup. Masalah silih berganti kita alami, tapi kita percaya Tuhan beri kekuatan, air mata ditampung oleh Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa melihat dengan kacamata iman. Di balik masalah ada pelangi kasih Allah. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Mari jadilah seperti Rut yang tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam proses selanjutnya, kita melihat karya Allah untuk menghancurkan kesombongan umat, bahwa mereka menganggap mereka hanya yang diselamatkan. Tapi dengan Tuhan memakai Rut, memperlihatkan bahwa keselamatan itu bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengucapan syukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan yang Tuhan wujudkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam jemaat-Mu, kami boleh disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Rut. Teladan iman yang diperlihatkan dalam kehidupan antara mertua dan anak mantu menjadi contoh teladan bagi kami. Dan Tuhan mau merubah pola pikir dari umat Israel bahwa keselamatan hanya milik mereka. Dengan Tuhan memakai Rut menjadi alat Tuhan, mau mengingatkan bagi kami bahwa keselamatan bukan saja milik satu orang, tapi milik semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami yakini di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, agar kami tetap teguh dalam iman di tengah-tengah kondisi sulit yang dialami. Iman kepada Tuhan membuat kami bersemangat dalam kasih Kristus untuk melangkah ke depan. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni ini. Kami serahkan keluarga-keluarga yang mengambil bagian di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati firman yang telah didengarkan agar kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kami serahkan mereka bersama dengan keluarga dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan yang beribadah. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dalam dunia ini untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan, suara kasih Tuhan melalui kebenaran firman. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi gereja Tuhan di tempat ini. GPIB Bukit Zaitun. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter bersama dengan keluarga, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Begitu juga dengan kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Inforkom yang melayani, musik gereja yang melayani organis, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian. Sehingga ibadah boleh berlangsung di rumah-rumah melalui tayangan yang ada. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-berkat-Mu ini. Tuhan berkati dalam pelayanan selanjutnya, berkati kesehatan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkati Pak Togu Tambunan ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dialami, yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Bagi Bapak kekasih, istri Ibu Erika dan anak-anak kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Bapa di surga, bagi keluarga-keluarga dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, dalam proses kesembuhan Ibu Malole, Ibu Suwaji, Ibu Lita Mira, Ibu Frida Siahaya, Ibu Ise, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Yudit Ferdinandus, Ibu Dorce Rewaru, Ibu Sri Astuti Aden, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning. Mereka adalah milik-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami percaya berdasarkan firman hati yang gembira adalah obat yang manjur.
tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami percayakan keluarga-keluarga dalam pergumulan kesehatan yang terganggu dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa, pelayanan ke depan dalam jemaat Tuhan, BPPJ dalam jemaat bersama keluarga, komisi-komisi dalam jemaat bersama keluarga, pegawai kantor kostor keamanan driver, dan semua kami yang mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami serahkan ucapan syukur atas pertolongan berkat-berkat Tuhan bagi kami dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini. Medis yang melayani di rumah sakit, Tuhan berkati mereka semua. Dalam melayani para pasien, berikan ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami secara khusus Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Bapak Ma'ruf Amin bersama dengan keluarga sebagai wakil presiden, para menteri, kabinet, dan keluarga, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Secara khusus Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan umat Tuhan, kota Surabaya dan sekitarnya. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan Ibu Hovifah bersama dengan keluarga sebagai gubernur. Kami serahkan wakil gubernur, wali kota Ibu Risma bersama dengan keluarga. Dalam menangani begitu banyak pergumulan yang terjadi. Kami percaya bahwa hikmat yang bersumber daripada Tuhan itulah kekuatan dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia ini, bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada. Kami serahkan kota Surabaya dan sekitarnya. Rekan-rekan pendeta yang sementara dalam pergumulan dirawat di rumah sakit, Bapak Pendeta Amsal bersama keluarga. Jemaat Tuhan, kami serahkan mereka dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami serahkan semua rekan-rekan pendeta GPIB secara khusus dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami semua hari ini dan seterusnya. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani. Anak-anak kami dalam mengisi sekolah mereka dari rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam keberhasilan yang mereka alami, lulus dari ujian, terpujilah nama Tuhan atas semuanya. Dan melangkah untuk jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati. Dana-dana yang dibutuhkan kami mohon Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu. Tuhan curahkan dalam hidup keluarga terhadap orang tua mereka dalam mengupayakan biaya untuk kebutuhan anak-anak. Kami serahkan mata pencaharian jemaat-Mu. Tuhan berkati bapak-bapak sebagai suami pencari nafkah, sebagai imam. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi usaha yang dijalani baik di darat, di laut, di udara. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami sebagai ibu-ibu dalam usaha-usaha yang dijalani dalam hidup rumah tangga. Ajarlah kami sebagai suami istri untuk takut akan Tuhan dalam menjalani hidup ke depan. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak, ibu-ibu hamil, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan yang dikumpulkan dapat diserahkan melalui ke koordinator sektor atau majelis terdekat. Yang kedua, ke kantor gereja di Jalan Kucanganom Timur 3 nomor 27 pada setiap jam kerja pukul 8 sampai pukul 12. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang ketiga, dapat juga ditransfer ke rekening yang ada dalam warta jemaat. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu yang juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun. Waktu dan tempat, bawa
dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.